Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi semuanya anak. Pagi, Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Belum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Hari ini bagaimana? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hari ini semua hadir ya. Tidak ada yang tidak masuk hari ini. Baik, kita kaitkan materi pelajaran yang sebelumnya kita pelajari. Sebelumnya kita bahas apa? Struktur dan kebahasaan teks berita. Oke, masih ingat nggak struktur dan kebahasaan teks berita? Coba keluarkan buku paketnya, buku tulisnya semua. Ayo keluarkan dulu. Ya, keluarkan dulu buku tulis dan buku paketnya. Sudah dikeluarkan? Sudah? Ini belum kenapa nggak keluarin bukunya? Ayo keluarkan dulu bukunya. Ya, baik. Struktur dan kebahasaan teks berita. Oke. Strukturnya apa aja yang pertama? Kepala, tubuh, ekor. Itu bagian dari struktur. Yang keduanya kebahasaannya. Ayo, ingat kebahasaannya apa aja? Kebahasaannya menggunakan konjungsi apa di situ ada? Di bukunya apa? Ingat? Kronologis, kausalitas, apa lagi? Apa ya? Kata ganti ada lagi terus ya? Kalimat langsung, ada lagi yang lainnya? Lupa ya. Oke, jadi nanti kita akan coba bahas mengenai kemarin sudah kita bahas mengenai struktur dan kebahasaan. Hari ini kita akan membahas mengenai menulis teks berita. Tujuan pembelajaran. Tujuannya mana? Coba tangan. Apa sih tujuan pembelajaran? Oke, lanjut ya. Oke, Diana apa Diana? Tujuannya? Peserta didik mampu menulis berita sederhana dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, jadi kita bahas ini nah, ya. Hari ini kita bahas sudah peserta didik mampu menulis berita sederhana dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks berita. Oke ya. ATP.
alur tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menulis gambar. Peserta didik memilih gambar. Nanti kalau sediakan gambar, beberapa gambar, kalian tinggal pilih mana yang mau kalian lakukan. Berkaitan dengan eksplanasi, ya. Apa eksplanasi? Suatu fenomena alam, baik sosial maupun budaya. Oke ya, lanjut. Peserta didik menyusun gambar. Ada gambar acak di sana. Ada gambar acak, lalu disusun menjadi sebuah berita. Setelah disusun, kemudian peserta didik ya menulis teks berita. Oke ya, sudah jelas? Oke. Langkah-langkah menulis berita ini yang paling penting. Oke ya, langkah-langkahnya sebelum kalian menulis berita. Oke, yang pertama, ya mencari sumber berita. Sumbernya dari mana kan? Sumbernya? Gambar. Picture picture dari beberapa gambar menjadi satu. Ya, sumber berita dapat berupa sumber satu, sumber peristiwa. Kita kan berkaitan dengan peristiwa eksplanasi, fenomena alam maupun fenomena sosial. Oke ya. Yang kedua, sebuah lembaga atau apa? Lembaga itu sekolah, pemerintahan dan lain sebagainya. Yang C, tokoh yang mengalami tadi. Kenapa mengalami peristiwa? Kenapa ya? Jadi tokoh yang mengalami peristiwa suatu kejadian. Misalkan, kalau misalkan ada kecelakaan, melihat ya dan sebagainya. Oke. Yang D, tokoh yang terkait. Tokohnya siapa yang mengaitkan? Ya. Kalau banjir pasti berkaitan dengan masyarakat. Ya, atau dengan pemerintah yang memberikan bantuannya. Yang E, literatur, sumber bacaan. Ya. Yang selanjutnya, apa yang tadinya? Mengumpulkan data. Bagaimana itu data? Gunakan adik simba. Berarti ketika tadi sudah sumber peristiwa, sebuah lembaga, tokohnya, nah berarti kalian harus gunakan adik simba untuk menyusun daftar pertanyaan. Oke? Jadi bagaimana menyusun sebuah pertanyaan dari sebuah akan yang diberitakan tulis harus mengandung unsur 5W plus 1H. Ya, lanjut ya. Ya, memudahkan dalam mengumpulkan data-data yang ingin ditulis dalam berita. Jadi gunakan adik simba. Oke. Lanjut, langkah yang selanjutnya menulis rancangan berita. Tulis dulu tuh rancangannya bagaimana. Menyusun jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan yang telah dikumpul menjadi sebuah berita. Pertanyaan menjadi sebuah ada jawaban. Pertanyaannya dulu nih apa yang mau diajukan. Baru temukan sebuah jawaban. Ya, terakhirnya menyunting, memperbaiki berita. Oke ya. Membaca kembali berita yang telah ditulis, memperhatikan penggunaan huruf kapital. Tuh, ada yang sering lupa, kapital di tengah-tengah. Ya, di awal kapital itu adanya di awal, ya. Nama tempat, misalkan Gunung Rinjani. Nama orang, sebutkan ya, Insinyur Joko Widodo, ya. Joko Widodonya harus huruf kapital. Oke ya. Tanda koma juga baca tuh. Nanti itu berkaitan dengan yang namanya kalimat majemuk, ya. Selanjutnya dan tanda titik, ya. Oke, nah itu yang akan kita bahas, ya. Dari tadi langkah-langkah menulis berita. Oke, perhatikan. Nah yang ini, yang paling penting sini. Ini ya, ingatin ya. Mencari sumber berita. Oke, dan sebagainya. Oke, jika sudah. Baik. Masih ada yang kurang paham mengenai menulis sebuah teks berita? Ayo, langkah-langkahnya mana? Yang tadi disebutkan di mana, Pak? Dituliskan dulu, ya. Langkah-langkahnya apa sih? Mau buat pertanyaan, lalu ditanyakan menggunakan adik simba, 5W plus 1H. Di situ ya. Oke, jangan sampai lupa tuh. Yang kedua, selanjutnya baik ya, oke. Ya. Kira-kira dari sini ada yang kurang paham? Menyusun teks berita. Ada yang kurang paham? Boleh bertanya? Boleh, mau gak ragu-ragu? Apa kira-kira? Menyusun langkah berita Pak, saya masih kurang paham di sini Pak. Oke?
Kira-kira bagaimana? Sudah paham semua? Sudah jelas? Oke ya? Oke, kalau sudah jelas, kita akan coba berkelompok terlebih dahulu ya. Berkelompok terlebih dahulu. Oke, silakan masing-masing kelompok berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, amati terlebih dahulu ya. Amati apa yang ada dalam gambar tersebut. Kira-kira kalian mau mengambil apa? Eksplanasi fenomena alam atau fenomena sosial. Oke ya? Silakan nanti di sini dituliskan nama lengkap. Oke? Nama lengkap kelompoknya masing-masing. Jangan sampai tidak ya. Nama lengkapnya siapa dan sebagainya. Oke. Ya. Apa bagian? Pertanyaannya dulu, strukturnya, oke? Lalu tentukan pertanyaannya. Ya, sudah jelas? Lalu ketika sudah dibuat pertanyaannya tuh mengenai adik Simba dari gambar tersebut, oke, contohnya kan gambar begini, oke? Ya, ketika kalian sudah menemukan gambar seperti ini, gambarnya, nah ini pertama tentukan dulu mau yang mana kalian tulis. Mau yang pertama kira-kira yang mana? Misalkan kira-kira yang ini dulu, yang poin 3, misalkan condensation. Nah silakan. Oh yang pertama nih, oh ini dulu ya. Hujan dulu nih, apa dulu? Tapi bebas. Ketika masing-masing, ketika sudah disusun, lalu dibuat pertanyaan dengan jawaban. Lalu tentukan strukturnya. Oke Pak? Ada pertanyaan? Angkat tangan kalau pertanyaan. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada pertanyaan enggak? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, baik, silakan dimulai dikerjakan ya. Yuk, silakan mulai dikerjakan. Ya, batasan waktunya, baik. Kita harus tahu ya batasan waktu mengerjakannya. Baik, ya. Batasan waktunya kita selesai jam 11 lebih 40 menit atau ya 40 menit. 11 berapa? 40 menit harus sudah selesai. Sekarang pukul 11 kurang 2 menit. Berarti kalian punya waktu berapa? Berarti 40 menit lebih ya. 42 menit kerjakan, lalu silakan kalian tentukan beritanya, pertanyaan 5W pertanyaannya, lalu buat jadi sebuah beritanya. Oke, silakan. Waktunya 40 menit dimulai. Yuk silakan berdiskusi terlebih dahulu. Nanti baru ambil gambar. Kalau gambar sudah ada, kalian baru dimulai.
Mau apa yang diambil? Mau apa? Mengenai longsor. Oke. Dituliskan ya. Udah diambil. Coba ada coba lihat apa enggak? Coba dulu gambar yang kalau pilih kita kasih dikatakan yang apa jadinya banjir. Oke itu ya. Oke yang kedua aktivitas yang terjadi kita bisa kita bisa berarti adanya di atas jawaban seterusnya nomor 3 kita nah sebaliknya ayo dibantu ya oke. Konsentrasi belum? Ternyata nyamuk jantan yang bergerak tangan kirinya, nyamuk betina tangan kanannya. Nah, ketika dalam belajar membutuhkan sebuah konsentrasi. Jelas ya? Ya. Oke, tadi kan kembali tugasnya ya. Oke. Fokus ya. Oke, fokus. Gunakan bahan yang baik yang benar ya. Oke ya. Nama kalau kamu tulisnya tapi kan pasnya aja ya. Ini pertama
Ya, ternyata masih malu-malu ya. Harusnya jangan malu dulu. Harusnya apa? Maka ketika ada masih kurang, boleh bertanya, baru dia apa ya? Oke, baik. Ini tadi kita sudah menyunting, memperbaiki. Kalau sudah menampilkan teks beritanya dari sini, nah baik kita refleksikan. Nah maka refleksi pembelajaran hari ini adalah bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian, bagaimana sih menurut kalian? Kan sudah menarik, ya apa sih pembelajaran hari ini, bagaimana menarik atau tidaknya dan sebagainya. Nah tergantung bagaimana penyampaian guru di depan kelas, menarik atau tidak. Yang kedua, kesimpulan hari ini. Pertama, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ketika kalian akan menuliskan sebuah teks berita, yang pertama yang paling penting adalah unsur 5W plus 1 K. Di dalamnya adik simba, ya, what, who, when, where, why, dan how. Nah, 6 tersebut, adik simba tersebut harus ada dalam sebuah berita. Yang kedua, jangan lupa juga strukturnya harus ada strukturnya dari mulai kepala, tubuh, dan ekornya. Bagaimana tersebut? Dan terakhir, nah, bagaimana tulisan kalian itu? Ya, dari apa? Kalimatnya nyambung atau tidak? Ya, lupa lagi tanda komanya, tanda titiknya, dan lain sebagainya. Jadilah pada itu silakan tugasnya dikumpulkan terlebih dahulu, baru kita tugas aja yang buat aja, yang buat aja ya. Oke. Iya Pak. Ya. Nggak usah. Nggak usah. Ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf untuk hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di lain waktu dengan pelajaran yang berbeda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.